Sehat, Pak. Ya. Berapa di sini? Total semua mana? Queensland. Queensland. Oke, ngambil apa? Ini foto-foto ya? Saya mengucapkan terima kasih kepada Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas ya, Bapak Odo Manuhutu dan jajaran baik Sesdep, para Asdep dan semua yang tadi juga sudah saya sapa one by one. Saya bersama Bapak Sesmenko juga hadir para staf khusus, ada Pak Jovan, Pak Sigit, Pak Herzaki, Pak Made, Ibu Mary, dan para tenaga ahli, Pak Juntak, Pak Budiska, Bu Mira, Pak Umam. Dan sekali lagi saya senang bisa berkunjung secara langsung. Selama ini cuman ngelihat foto-fotonya aja atau mendengar cerita dari yang lainnya, tapi saya sekarang bisa saya secara langsung melihat suasana kerja, suasana kantor, bukan D5 sekarang. D2. Hah? D2. Jadi D2. D2. D5 tuh Deputi 5 tadinya. Sekarang jadi D2 Konektivitas yang dipimpin oleh Bapak Odo Manuhutu, dan saya mengapresiasi suasana yang begitu baik dan nyaman. Kalau saya lihat ini sangat ideal untuk ruang-ruang kerja yang bisa menghadirkan inspirasi sekaligus juga kerjasama yang baik di antara kita semuanya. Jadi terima kasih atas waktu dan ruang yang diberikan pada sore hari ini. Saya selalu mengingatkan semua bahwa pembangunan itu tidak autopilot. Pembangunan itu tidak hanya milik satu entitas. Ini merupakan keberlanjutan lintas kepemimpinan, lintas pemerintahan, lintas generasi. Saya sekali lagi berharap kita semua menjadi satu tim yang kuat, sebuah super tim yang memang diawaki tadi Pak Odo sambil keliling memperkenalkan para pegawai yang ternyata juga banyak yang baru pulang pendidikan, pulang sekolah dari berbagai kampus ternama di berbagai belahan dunia, termasuk yang akan diberangkatkan. Ini membuktikan bahwa memang SDM itu penting sekali. Pengawakan terhadap organisasi akan sangat menentukan kerja organisasi itu sendiri. Oleh karena itu saya juga selalu mendukung agar human capital terus kita perkuat, termasuk khususnya para generasi muda ini yang masih punya waktu, energi untuk bisa meraih segala ilmu, pengetahuan, wawasan dan pengalaman ya di berbagai bidang. Saya dukung, dan kalau ada program-program lain juga disampaikan kepada yang lainnya sehingga semuanya juga punya kesempatan yang baik. Saya pernah menyampaikan dalam forum rapat pimpinan, itu 2 minggu yang lalu ya, saya berjanji bahwa paling tidak sebulan sekali kita gelar rapat pimpinan lengkap eselon 1 dan 2 dari seluruh kedeputian. Tapi saya juga ingin lebih dekat dengan masing-masing kedeputian. Oleh karena itu, karena kita nggak perlu menunggu setiap minggu sekali, hari ini bahkan saya gelar 2 rapat langsung. Tadi kita baru dari Deputi 1, bidang pemerataan pembangunan dan juga agraria tata ruang, yang tentu juga punya peran penting untuk meyakinkan agar lahan tersedia yang seringkali selalu menjadi masalah itu kan lahan kan.
Nah, dalam berbagai kesempatan, sesuai dengan tugas yang saya dapatkan dari Bapak Presiden, bahwa Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini harus bisa meyakinkan bahwa dua hal utama, produktivitas bangsa meningkat. Kita tahu, Astacita secara eksplisit menegaskan beberapa prioritas, beberapa urgensi, visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto, diantaranya swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, digitalisasi, pembangunan SDM. Kualitas SDM kita harus meningkat, kualitas hidupnya juga harus makin baik, baik pendidikannya, pelayanan kesehatannya, semakin terbuka akses untuk semua, pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan lain-lain, termasuk juga lapangan pekerjaan yang terbuka. Ini dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, artinya infrastruktur harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pada produktivitas kita semua. Industri kita harus makin baik. Kalau infrastruktur yang kita bangun tidak memberikan dampak langsung, dan juga tidak memberikan dampak yang optimal, artinya there must be something wrong. Paling tidak ada yang kurang terintegrasi dengan baik. Kita sekali lagi harus pandai mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, tapi juga kita harus menjadi orang yang terbuka dan membuka diri untuk perbaikan. Setuju ya? Kalau ada yang kurang baik, kurang optimal di masa lalu, ya mari, tanpa berupaya untuk menyudutkan atau mencari siapa yang salah dan bertanggung jawab, kita cari solusinya sekarang. Dan jangan mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu. Saya rasa itu yang paling baik, sikap seperti itu. Nah, jadi sekali lagi produktivitas harus meningkat. Nah, yang kedua, utamanya adalah konektivitas. Bagaimana antar wilayah Indonesia ini yang begitu luas. Jadi artinya kita ini luas, dari Aceh hingga Papua. Itu kalau ditarik itu kurang lebih dari LA to New York, ya kan? Memang tidak mudah mengelola negara maritim, negara kepulauan terbesar di dunia. Pasti yang harus kita hadapi adalah bagaimana meyakinkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, kesejahteraan tadi itu terdistribusi secara adil dan merata. Kalau kita hanya fokus pada Jawa, tentu tidak adil. Kalau kita hanya fokus pada kota, tentu kita juga tidak adil. Nah, bagaimana daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan selama ini juga bisa kita perhatikan dan bisa kita bangun dengan baik. Indonesia Timur misalnya, ya. Bagaimana kemudian cost of logistics, cost of transportation ini bisa menjadi lebih murah, segala sesuatunya lebih efisien, dan pada akhirnya sekali lagi kita bisa menghadirkan pembangunan yang baik di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi berbicara daerah terluar, terdepan, tertinggal, termasuk daerah-daerah perbatasan. Ini juga yang menjadi penekanan mengapa Bapak Presiden secara khusus, secara precise menetapkan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang sebelumnya nggak ada nomenklatur itu. Ya. Pada Musrenbangnas beberapa hari yang lalu yang saya ikuti, itu juga menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekali lagi bisa merangkul semua kalangan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kembali konektivitas menjadi tulang punggung dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Darat, laut, udara, termasuk tentunya sektor perkereta-apian. 2 bulan terakhir ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Deputi Odo yang rajin mendampingi saya pagi, siang, malam